layarnya ada tuh, ibu harus bolak-balik ke depan dan ke belakang. Oh, anak-anak tadi masih ada musiknya ya? Apa? Iya, yang pakai tangan itu yang ini. Ini bisa touchscreen layar papa tulis kita. Tapi hari ini ibu nggak akan pakai dulu ya. Nggak apa-apa. Soalnya di laptop ibu belum install, itu alatnya banyak ya, belum install. Dan memang hari ini ibu mau biar anak-anak nanti fokusnya malah ke layar ya. Ibu mau fokus ngajar dulu hari ini ya. Baik anak-anak, ibu belajar sebelumnya ibu mau sampaikan dulu, ibu belajar matematika hari ini kita masih di tematik 4C, tetapi nanti minggu depan hari Senin kita sudah belajar tematik 4D. Nah yang hari ini ke sekolah ya, nanti kalian jangan keluar dulu, kita ambil buku dulu ya, takutnya lupa. Terus nanti anak-anak yang minggu depan ke sekolah yang belum ambil buku nanti kita ambil buku yang 4D-nya, tapi kalau yang sudah kita siapkan, terutama yang mau ke sekolah hari Senin ya, Senin dan Selasa, Senin minggu depan. Nah anak-anak, minggu ini, hari ini kita mau belajar tentang kelestarian lingkungan. Ya, kalau sebentar. Baru dong, mau dinyalakan kipasnya? Kalian ya, kayak mau dinyalakan kipas atau enggak? Mau. Ingin nggak? Enggak. Lebih panas biasa. Takutnya rasa pusing, ya panas, batuk pilek, jangan ke sekolah ya. Oke, yang di rumah juga boleh siap-siap nih, yang di sekolah udah siap-siap. Silakan siap-siap dulu. Kalau yang di sekolah, ada yang nggak bawa lagu? Yang nggak bawa lagu? Kalau nggak dibawa berarti HP kamu nanti di rumah tetap tidak boleh disiapkan. Tapi hari ini nggak ada sih. Tidak ya di rumah aja biar aman. Soalnya kelas kita ini pakai lagu orang. Ya apa jadi itu kelasnya. Nyala nggak nak? Nah muncul ya di layar ya. Wow. Jadi aku lihatnya keras. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nah itu aja tutupnya, nggak perlu sampai balik ke belakang. Oke. Anak-anak, sudah muncul ya yang di rumah ataupun yang di sekolah. Hari ini kita akan belajar tentang kelestarian lingkungan. Pakai apa? Nah, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan, anak-anak. Ada yang tahu lingkungan itu apa? Nggak tahu ya. Sekarang dijelaskan, anak-anak boleh ya. Itu apa? Anak-anak, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ini namanya lingkungan. Nah, baik makhluk hidup ataupun benda mati. Dari lingkungan yang terkecil, mulai dari kamar atau kalau di rumah kita kamar atau ruang tamu atau ruang apa ya yang di rumah. Tapi kalau di sekolah berarti mulai dari yang terkecil adalah lingkungan kita ini adalah lingkungan kelas. Ya, baik ada benda hidup
makhluk hidup ataupun benda mati, dan ataupun yang ada di luar rumah kita atau di luar sekolah ini ya. Nah, itu adalah lingkungan. Dan kita menjadi atau termasuk dalam bagiannya ya, atau termasuk ke dalam lingkungan tadi. Oleh karena itu anak-anak, kita harus membuat lingkungan ini menjadi sehat untuk ditempati, gitu ya. Sekarang sebelum kita lanjut ke pelajaran ke slide berikutnya nih, Ibu mau tanya dulu siapa ya? Fadlan ya, Fadlan coba sebutkan lingkungan yang ada di kelas ini ada apa aja, baik makhluk hidup ataupun benda mati yang tergolong lingkungan yang ada di sini. Di kelas aja disebutin satu aja. Ada papan tulis ya, tuh penulis ini juga adalah benda yang ada di lingkungan ini. Nah, kalau Asma kita sebutin satu. Meja, oke. Kari di sini. Mana? Lantai ya, lantai ada luar ya. Karena bentuk-bentuk tapi yang diinjak oleh kaki kita itu adalah lantai ya. Lalu nanti yang di rumah boleh bertanya juga ya. Karena ibu mau nanya ke Raihan dulu. Raihan ada apa? Ada apa ya? Ada sih. Ada manusia. Kipas. Ada kipas angin. Betul. Selanjutnya Furqan ada apa sayang? Ada jam dinding. Betul. Oke. Sekarang Naila apa? Ada meja. Oke. Diva? Ada orang. Nah, akhirnya ada yang menyebutkan makhluk hidup. Ada orang. Ya, bukan di sedang mati saja di lingkungan kita ini di kelas, tapi ada juga manusia atau makhluk hidup. Ya. Nah, sekarang yang di rumah Ibu mau tanya siapa ya? Alia boleh Alia menyebutkan Alia sekarang lingkungan terkecilnya sekarangnya di ruangan apa? Sofa. Kalau lingkungannya ada benda sofa, tapi Ibu mau nanya Alia itu ada di ruangan apa? Ruang tamu. Oke, betul ya. Salah satu benda yang ada di lingkungannya ada Ibu mau tanya lagi ke Yuko. Yuko, assalamualaikum. Yuko, assalamualaikum. Suara ibu dengar saya. Sepertinya tidak ada kendala jaringan, berarti tadi tidak dengar ibu ya. Yuko melihat karena sudah bilang. Sekarang ibu mau tanya Hilal. Assalamualaikum Hilal. Halo. Sepertinya Hilal juga tidak mendengar. Baiklah. Ibu berpindah lagi ke Juwita. Assalamualaikum Juwita. Waalaikumsalam, Bu. Akhirnya ya ada Juwita, boleh disebutkan Juwita sekarang ada di ruangan apa? Ruangan tengah, Bu. Itu lingkungan terkecil atau terdekat dari kita sekarang. Sekarang tolong sebutkan Juwita melihat ada apa sih di lingkungannya Juwita, baik benda yang hidup atau yang mati ya, atau benda mati. Silakan. Ada apa? Meja, Bu. Meja, baiklah ya, terima kasih. Ibu bukan yang ada yang apa gitu ya, yang Ibu belum terpikirkan gitu ya, yang ada di sana. Coba Ibu buka Ayel ini ada di depan rumah sepertinya ya, betul Ayel? Ya. Oke, ini sepertinya akan banyak ya, lebih bervariasi. Jangan kecil lagi ya, karena ini sedang ada di teras ya, dan ada di depan rumah pasti banyak sekali lingkungan atau benda mati ataupun makhluk hidup yang ada di sana di dekat-dekat air. Boleh disebutkan saya yang terlihat oleh pandangan mata apa saja? Tidak terdengar, Bu. Tidak terdengar. Apakah suaranya terdengar dengan selain air di rumah? Assalamualaikum Ayo, suara ibu terdengar tidak? Waalaikumsalam. Kecil, Bu, suaranya. Sama kecil, Bu. Anak-anak? Mau nanya lagi deh ke Di Prama juga kecil, Ibu. Prama kecil, waduh.
Coba Ibu coba Ibu mau tanya ke Yova. Yova, suara Ibu terdengar sayang? Terdengar, Bu. Kecil apa besar? Besar. Berarti sepertinya karena Ayel dan Rama ya di lingkungannya sedang apa berisik sayang di dekat sana? Apa karena ada di luar mungkin Ayelnya jadi volumenya harus full sayang ya biar terdengar. Kalau Yova dan teman-teman tadi yang merespon itu dengan baik, sepertinya ada di ruangan tertutup, jadi suaranya lebih jelas ya. Oke, baiklah, tidak apa-apa anak-anak. Berarti anak-anak sudah paham atau belum? Sudah bisa ya menentukan anak-anak sedang ada di lingkungan mana, lalu benda-benda apa atau makhluk hidup apa yang Sudah. Baiklah, kalau begitu Ibu lanjutkan lagi. Berikutnya. Nah, lingkungan ini anak-anak terbagi menjadi dua lagi. Ya, tadi kan anak-anak sudah melihat ada lingkungan. Dan lingkungan ini terbagi menjadi dua. Ada lingkungan yang sehat dan ada lingkungan yang tidak sehat atau kurang sehat ya. Kita mulai dulu dari lingkungan yang sehat. Ciri-ciri dari lingkungan sehat apa saja? Kenapa lingkungan tersebut disebut sehat gitu? Ciri-cirinya apa? Satu, karena lingkungannya bersih. Betul. Lalu kedua, ciri-cirinya lagi tidak banyak sampah. Pasti sehat lingkungannya. Banyak tanaman. Bentar, apalagi yang di rumah ayo dong. Ini yang di rumah udah ada contekan loh, tinggal diikutin. Kalau di sekolah kan nggak ngeliat. Karena kecil. Tanamannya subur. Airnya bersih. Ayo yang di rumah kenapa pada diam? Ayo ibu pajang nih sayang, biar rapi kelasnya. Yang di rumah boleh buka mute-nya. Ayo, kenapa malu-malu? Sudah ada kan di layar. Ayo, siapa yang berani nyebutin sekarang? Tidak banyak polusi. Tidak ada sampah berserakan. Oh, Bunga, terima kasih akhirnya ya Ibu dijawab juga sama yang di rumah ya. Jalanan bersih. Apa sayang? Alia nggak kedengeran sih? Jalanannya bersih. Oh, jalanannya bersih, betul. Kata Purba tidak ada binatang tikus. Ada mungkin ya, tapi tidak banyak. Tidak ada kotoran, tidak ada sampah. Oke, ada lagi yang ayo yang di rumah jangan kalah sama yang di sekolah. Tidak ada tanah. Kalau gimana kalau nggak ada tanah? Ayo yang di rumah jangan kalah sama yang di sekolah. Ini dikeroyok ya. Mohon, anak-anak biasakan kalau menjawab itu yang lengkap. Ciri-ciri lingkungan sehat apa saja ya? Jawabannya pohon, Bu. Ibu ngerti nggak kira-kira? Enggak, iya yang lengkap. Bu, kalau ciri-ciri lingkungan sehat itu banyak pohonnya. Nah, itu ibu paham ya. Nah, itu anak-anak harus belajar untuk menjawab dengan lengkap atau dengan sambungnya. Ya, belajar betul untuk mengungkapkan ya. Anak-anak, Ibu sampaikan ya, Ibu bantu deh. Yang di rumah ayo semangat ya. Harus aktif juga seperti yang di sekolah. Anak-anak, ciri-ciri lingkungan sehat itu yang pertama nih, sumber airnya bersih dan tidak tercemar. Kalau anak-anak bisa lihat nanti di rumah, anak-anak bisa tidak meminum dari air keran. Air kerannya apakah direbus gitu ya? Anak-anak biasanya merebus dari air keran atau beli lagi minumnya? Beli lagi. Kenapa alasannya? Apakah air bentar, ya mau tanya, anak-anak kenapa mau beli air dari luar? Apakah air dari kerannya atau air dari dalam tanah? Hah? Aku pernah minum air mentah yang dari keran. Iya. Jangan minum air mentah. Ibu, kalau minum air mentah, kalau nggak benar-benar airnya bersih seperti air buang itu ya yang masih murni, jangan ya direbus dulu gitu. Supaya lebih ini. Iya, Bu. Suka pakai air hangat kalau mandi, Bu. Iya, jadi dia rebusnya itu buat mandi. Nah, apa Ibu mau bertanya adakah yang di rumahnya kondisi air minumnya itu langsung dari keran yang direbus gitu? Oh, kalau Akifah
Berarti artinya di rumahnya lingkungan airnya sudah mulai tercemar ya? Iya Bu, soalnya dari atas bukan dari gunung atau apa. Oke, karena Kita Bu, dari air itu kan direbus jadi itu jadi bening. Ya jadi bening. anak-anak yang di rumah terdengar nggak sih kalau yang di sekolah lagi ngomong? Terdengar Bu. Dengar ya tuh ya yang cerewet-cerewet yang di sekolah semua ya. Anak-anak yang di rumah nggak apa-apa ya, anak-anak di rumah ayo jangan kalah sama yang di sekolah, nggak apa-apa ya, boleh bercerita ya, jangan hebat. Oke, yang di sekolah yuk ditahan dulu ya, ditahan dulu. Yang pertama tadi sumber air dan sumber airnya bersih dan tidak tercemar ya. Lalu yang kedua saluran pembuangan airnya kok saluran pembuangan air kotornya lancar ya. Boleh. Kalau mau minum gitu dulu ya, jangan bertanya. Aku lagi puas. Oke, Ibu lanjut lagi ya sayang ya. Saluran pembuangan air kotornya lancar sehingga tidak ada air kotor yang menggenang. Nah, kenapa sih kalau ada genangan air yang kotor atau ada genangan air itu mengakibatkan lingkungannya menjadi tidak sehat? Kenapa kira-kira? Yang di rumah boleh menjawab ya, ayo. Pertanyaan Ibu coba disimak baik-baik. Kenapa? Kan ini katanya kalau lingkungan sehat itu ciri-cirinya saluran pembuangan air kotornya lancar sehingga tidak ada air yang menggenang atau air kotor. Nah, pertanyaan Ibu adalah kenapa sih kalau ada air yang menggenang atau air kotor yang menggenang itu mengakibatkan lingkungan tadi tidak sehat? Kenapa? Karena Ya, apa yang di rumah yuk? Jangan kalah sama di sekolah. Ayo, yang di rumah boleh bersuara. di rumah bukan di sekolah. Kalau yang di sekolah mau jawab boleh raise hand dulu. Ayo yang di rumah ada nggak yang bisa jawab? Anak-anak pernah nggak melihat ada penyakit yang muncul karena banyak genangan air? Ya. Apa? Penyakit apa? Penyakit kurungan. Biasanya air yang menggenang itu dijadikan oleh nyamuk untuk berkembang. Demam berdarah. Nah, biasanya kalau banyaknya genangan air mengakibatkan banyak juga nyamuk ya. Apalagi kalau lagi musim DBD ya. Nah, itu bahaya karena banyak nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak dengan berlebihan. Akhirnya cepat tersebar meluas. Nah, jadi masih itu salah satu contoh aja ya, masih banyak contoh-contoh yang lain atau akibat-akibat yang lain dari genangan air kotor yang saya lihat ya. Selanjutnya nih, ciri dari lingkungan yang bersih dan sehat ya. Yang ketiga, udaranya bersih. Ayo simak lagi yuk yang ketiga. Yang ketiga, udaranya bersih, segar dan terasa sejuk. Ya, kalau anak-anak pernah berada di daerah yang pernah nggak anak-anak atau lingkungan anak-anak di rumah gimana? Seger nggak kalau udara atau banyak debu halus atau banyak polusi? Banyak kotoran. Banyak kotoran. Udara sayang? Berarti bau maksudnya? Ya. Oke. Kalau yang di sekolah wajib menggunakan face ya, Mbak. Nggak enak tuh. Gak apa-apa, ini aja. Ya, itu mah logor ya. Oke, anak-anak, sampai sini paham yang di rumah juga? Paham. Paham. Oke, terima kasih Siva. Yang jawab bukan Siva aja ya. Apa? Belum sayang, ya Pak Wi, sabar ya. Selanjutnya, nomor yang keempat ya, ciri-ciri lingkungan sehat itu ada banyak tumbuhan hijau yang tumbuh dengan subur dan tertata rapi. Ini adalah salah satu juga ciri-ciri dari lingkungan yang sehat. Kenapa sih kalau banyak tumbuhan subur tertata rapi ini ya menunjukkan lingkungannya sehat? Pertama, kalau banyak tanaman
nutrien yang akan didapat ya oleh orang-orang yang ada di sana. Itu salah satu yang menyebabkan kita sehat. Lalu yang kedua, kenapa kalau tanaman anak-anak bisa lihat kalau tanamannya subur, artinya tanahnya juga masih bagus, ya. Lalu airnya juga masih bagus. Kalau tanamannya ditanam di sana nggak mau tumbuh, ya, ataupun layu ataupun kering, berarti di sana juga lingkungannya sudah mulai tercemar, gitu ya. Itu juga salah satu tandanya. Dan yang berikutnya anak-anak, tidak ada sampah yang berserakan. Kenapa sih kalau sampah berserakan membuat lingkungan tidak sehat? Karena nanti akan jadi sumber penyakit. Banyak hewan-hewan yang seperti itu berdatangan, ya, jadi sarang-sarang hewan, sarang tikus, ya, sedangkan tikus dan keluarga begitu ya. Kotorannya ya, kotoran tikus itu nanti jadi penyakit ya kalau terkena kulit. Selanjutnya anak-anak, tidak ada binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus, dan kecoa. Tentunya ya, kalau lingkungannya bersih, sama nyamuk juga, tapi nyamuk yang tadi ya, ada beberapa jenis nyamuk saja. Kalau nyamuk yang biasa itu enggak ya, itu buat kita ya. Dan manfaatnya apa sih? Kalau sudah ada lingkungan yang sehat, ada manfaatnya tentunya ya. Manfaat yang pertama adalah bentuknya indah dipandang. Kalau banyak pepohonan, itu enak ya dipandangnya ya. Kalau anak-anak sedang berwisata atau kemana nih ke daerah yang banyak tanamannya, senang nggak lihatnya? Nah, enak ya? Refreshing banget ya? Jadi segar. Iya. Nah, tapi harus bermanfaat ya Tiva ya. Jadi nggak boleh asal petik-petik saja. Nanti kita sudah termasuk tidak menjaga alam ya kalau tidak dimanfaatkan. Nah, selanjutnya nih, memiliki kualitas udara yang baik ya, manfaatnya itu. Lalu yang ketiga, jauh dari berbagai penyakit, itu juga manfaatnya. Lalu yang keempat, lebih tenang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir, terhindar dari bencana. Setuju nggak dengan manfaat-manfaat tadi? Ya, terhindar dari bencana ya. Kalau anak-anak ya terhindar dari bencana, terhindar dari penyakit, ya, enak dipandang, bahagia aja pokoknya ya. Kalau tapi ya, kita ke berikutnya nih. Nah, lingkungan yang kedua, lingkungan yang tidak sehat. Lihat gambarnya. Enak nggak punya lingkungan kayak gitu? Sampah di mana-mana, ya pasti bau, ya. Pasti bau, lalu banyak penyakit, ada genangan air. Ya Allah, ya mudah-mudahan kita jauh dari tempat yang seperti ini ya. Ya, kalau ini mah genangan setiap hari kelihatan di gambar. Kenapa? Karena lingkungannya udah gak sehat ya. Serapan airnya kurang. Oke, boleh lanjut dulu ya. Fahri, boleh lanjut dulu ya sayang. Nanti dilanjutkan diskusi ya. Sekarang itu lanjut dulu. Yang pertama, jadi lingkungan yang tidak sehat, sumber airnya tidak bersih dan tercemar. Yang airnya tidak bersih dan tercemar ini sudah pasti lingkungannya tidak sehat ya. Lalu yang kedua, saluran pembuangan air kotornya tidak lancar sehingga saluran pembuangannya tidak lancar, serapan air yang berkurang ya, tanah-tanahnya sudah tinggal sedikit karena tertutup oleh gedung-gedung misalnya ya. Nah ini menyebabkan banyak air kotor yang menggenang nantinya dan itu akan menyebabkan penyakit yang menyebabkan lingkungan tidak sehat. Lalu yang ketiga, udaranya kotor karena banyak asap dan debu. Ini biasanya di kota-kota besar ya. Lalu berikutnya, sampah berserakan sehingga lalat dan dihinggap lalat dan menimbulkan bau busuk. Ini juga sangat mengganggu ya kalau sampah. Tahu belum bukan hanya lalat aja nanti yang datang. Karena dihinggapnya lalat dan berbau busuk nanti banyak datang hewan yang lainnya. Kalau udah busuk pasti ada jantung. Ya, lalu ditambah lagi nanti kalau tempatnya kotor seperti itu, hewan-hewan seperti tikus, kecoa itu bersenang ya, berkembang biak. Lalu selanjutnya nih, tumbuhannya tidak tumbuh dengan sempurna ya, karena lingkungannya tadi sudah tidak sehat tanahnya. Biasanya nih anak-anak bisa lihat kalau tanah yang sudah tercemar nanti warnanya itu berubah seperti tanah pada umumnya ya. Tanahnya sudah tidak subur, lalu airnya juga tidak jernih, nanti ya sudah dan berbau loh. Kalau air yang sudah kotor, kadang-kadang kalau
Dan dampaknya nak, ya jadi pasti ada sebab ada akibat ya. Kalau ada lingkungan yang kotor ada juga akibat yang didapatkan. Dampak dari lingkungan yang tidak sehat nih yang pertama, tersebarnya bibit penyakit misalnya penyakit kulit. Nah, kita lihat juga di gambar ya, mengerikan ya. Menyebabkan penyakit kulit dan juga diare. Kenapa penyakit kulit? Karena anak-anak tidak bisa dihindari kalau lingkungan sehat, pasti tersentuh oleh tubuh kita, tersentuh oleh kulit kita yang menyebabkan akhirnya iritasi ya. Macam-macam nanti penyakit kulitnya ya, ada kulit ya, ada kurang sebagainya ya. Terus ditambah lagi nanti gatal-gatal dan ya banyaklah penyakit kulit yang lain ya. Lalu bisa diare. Kenapa bisa diare? Penyakit apa? Bibit penyakit itu bibit atau bibit tahu? Bukan bibit biji ya, bibit itu asal mulanya ya penyakit, sumber penyakitnya. Nanti akan ada sumber penyakit yang munculnya pertama di sana ya. Nah, tersebarnya bibit penyakit, misalnya penyakit kulit dan diare. Kalau tadi yang kulit itu kenapa? Ya karena bersentuhan gitu ya dengan lingkungan yang tidak sehat. Nah, kalau yang diare ini pasti nanti makanannya juga jadi tidak higienis ya. Jadi nanti yang dikonsumsinya tidak higienis sehingga menimbulkan infeksi pada saluran cerna yang akhirnya akan jadi diabetes. Dan yang kedua, nah, dampak lingkungan yang tidak sehatnya adalah udaranya tercemar sehingga dapat menyebabkan sakit pernapasan. Entah itu ya boleh sesak nafas atau apa dan sebagainya, batuk ya, macam-macamnya nantinya ya sakit pernapasan. Lalu yang ketiga nih, udaranya gersang. Gersang tahu? Itu panas gitu, bukan panas dari kata-kata. Ya betul, gersang itu ya. Karena tumbuhannya tidak tumbuh dengan subur. Anak-anak, walaupun matahari terik, kalau banyak pepohonan, udaranya yang dirasakan itu tetap sejuk, walaupun panas. Tetapi kalau misalkan udaranya terik, memang panas, dia kering. Kenapa? Karena tidak ada pepohonan lagi. Anak-anak pernah merasakan yang seperti ini? Pernah mesti ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Oke, lanjut lagi kalau gitu ya ke yang berikutnya. Nah, anak-anak ingin menjadi lingkungan di rumahnya ingin lingkungan yang sehat, tergolong lingkungan sehat atau tergolong lingkungan yang tidak sehat? Tapi tempatnya udah seperti juga tahu. Kenapa ya? Oke, tapi kalau lingkungannya bersih, walaupun ada selokan atau sawah, harusnya tidak bau. Kalau lingkungannya bersih. Kira-kira penyebabnya apa ya? Ada berapa sih ada penyebab yang bisa? Katanya perkara membersihkan selokannya. Ada penyebab yang bisa. Oke, ibu mau tanya dulu deh. Siapa yang mau lingkungan rumahnya sehat? Siapa yang ingin lingkungan rumahnya tidak sehat? Ada nggak? Sehat. Yang mau sehat lingkungan rumahnya silakan. Raise hand. Boy yang di sekolah atau di rumah? Yang di rumah nggak ada yang pengen lingkungannya sehat. Nah ini ada nih. Baru orang loh. Anak-anak aja yang di rumah. Biar ibu tahu anak-anak di rumah juga masih sehat ya. Ada Alia, ada Adi, Atalia, ya. Udah nak, yang lain? Haris pengen nggak lingkungan rumahnya sehat? Kalau pengen boleh raise hand dong. Aku raise hand. Oke, Dwita udah angkat tangan ya. Oh, Mutia angkat tangan. Aku raise hand. Oke, ya. Mudah-mudahan yang lain juga. Terima kasih Faris. Gimana cara? Terima kasih Faris. Ada lagi nggak ya? Iya. Oke, terima kasih anak-anak ya. Boleh diturunkan kembali tangannya. Terima kasih banyak yang sudah merespon aku. Dan terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah menyimak. Baik, anak-anak yang kembali. Nah, kalau anak-anak ingin lingkungan yang sehat, ingin lingkungan yang sehat, maka harus ada syarat-syaratnya. Otomatis lingkungannya harus bersih, yes.
bersih, lalu ada syarat-syarat yang lain juga. Menanam pohon. Kenapa sih kita harus menanam pohon? Kenapa sih menanam pohon itu salah satu yang menyebabkan lingkungan sehat? Tadi sudah dijelaskan. Karena di banyak pohon, banyak oksigen yang kita dapat. Yang udaranya juga jadi sejuk, tidak gersang. Ya, terus banyaklah manfaat dari pohon ini. Terbebas dari banjir. Kenapa? Karena akar pohon tadi menyerap, ya, selain menahan, dia juga menyerap air, ya. Nah, harus nanti dapur, ya. Iya, lu jangan selanjutnya, anak-anak, selain untuk menambah keindahan nih, pohon ini dapat menyerap gas karbon dioksida seperti yang lu pernah sampaikan. Kalau siang hari karbon dioksida itu diserap sama gas-gas yang tidak baik ya, dan asap pencernaan, ya. Nanti dibuang yang kotornya itu. Nanti dikeluarkannya dibuang sama apa? Sama karbon dioksida, lalu dikeluarkannya adalah oksigen yang sangat kita perlukan. Nah, lalu anak-anak menciptakan rumah yang sehat juga ya. Anak-anak kalau ingin lingkungan sehat, maka rumahnya dulu harus sehat dulu. Ya, nggak boleh males buang sampah, nggak boleh males bersihin rumah, ya, sapu, pel, dan lain sebagainya. Terus dilipat kembali apa yang sudah dipakai. Kenapa? Kalau barangnya bertumpuk-tumpuk, pakaiannya tidak digantung atau tidak segera dicuci, bayangkan apa yang akan terjadi Pak rumahnya. Ayo, mari. Coba, Raihan, apa jawabannya? Udah tahu. Apa tidak menyimak? Oke. Nah, Aspa, kira-kira apa yang akan terjadi, Aspa? Apa yang akan terjadi? Naila, apa yang akan terjadi? Bau, betul. Kotor, betul. Di dalamnya banyak sampah. Ini nggak nyimak. Pertanyaannya diulang ya, Asma dengerin. Apa yang akan terjadi kalau di rumah anak-anak tidak bersih rumah, sampah tidak dibuang, kalau habis pakai baju tumpuk-tumpuk, ya baju kotor tumpuk di situ juga, baju bersih tumpuk di situ, kotor berantakan, terus bau ya, terus berdatangan apa? Bersihnya susah. Bakal ada keluarga. Iya, karena nggak pernah dibersihin. Jadi kalau mau lingkungannya sehat, kita mulai dari rumah dulu, rumahnya juga harus sehat. Ya. Lalu yang berikutnya, buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya ini sangat berpengaruh besar ya. Kayaknya sepele nih, misalkan anak-anak pada jajan atau apa, terus anak-anak buangnya sembarangan. Dan kalau sepele dampaknya sangat besar. Apa sih akibatnya kalau buang sampah sembarangan? Banjir. Tuh, anak-anak senang kalau banjir. Tapi senang siapa aku? Berenang tidak di banjir. Air banjir itu kan dari awal. Dari utara. Aku banjir tahun kemarin, aku banjir terakhir. Akhirnya gede aku di rumah aku. Rumah kita di mana? Di Banjir. Kan saudara aku teh rumahnya dekat ya Bu. Banjirnya teh sampai masuk ke rumah saudara aku Bu. Di mana? Di itu Bu, di Grand Rizwan. Sama Bu, di Grand Rizwan Bu. Ibu sama kayak Pak Ari sama Iko. Sama anak. Ibu terdekat aku katanya aku pakai juga kena banjir karena Maksudnya terbentuk itu serumah atau cuma sampai ke belakang? orang tua sih Tuh anak-anak kalau kena banjir apa? aku lihat banjirnya sarangnya Bu. Saudara sampai ke aku nggak bisa makan Bu lapar. Anak-anak nih kalau banjir itu lebih banyak tidak bagusnya. Emang air banjir itu nggak bersih. Air banjir itu datangnya dari mana? Dari solokan. Dari solokan yang meluap atau dari sungai yang meluap? Katanya ada ular. Iya. Boleh. Oke, boleh keluar ya. Ibu pernah dipakai kayu aku yang di atas ular. Ya. Aku mau nih yang
Oke. Emang aku sih? Oke, Faris, Rahman, sama Arika, Raisa mau bertanya saya atau Ya, aku yang mana? Oke, masih yang tadi sepertinya ya, nggak apa-apa ya. Anak-anak yang di sekolah, soleh-solehah, boleh ibu berbicara dulu? Boleh. Boleh ya. Nanti berceritanya nanti lagi ya. Sekarang ibu mau lanjutkan dulu. Anak-anak, kenapa sih banjir tadi? Kan tadi kalau buang sembarangan atau buang sampah tidak pada tempatnya, salah satunya penyebabnya nanti adalah banjir. Saat banjir ada anak-anak, itu bukan harusnya anak-anak sedih ya, bukannya malah senang kalau ada banjir. Kenapa? Karena ada banyak dampak negatifnya. Nanti ceritanya saya. Nanti ya ceritanya pasti Atifah, Asma, boleh ya yang berbicara dulu ya. Nanti nggak selesai belajarnya, waktu kita terbatas ya. Boleh nanti bercerita. Nanti yang di sekolah mau ibu kasih waktu bercerita tapi bukan di tes ya. Boleh ditahan dulu ya berceritanya ya. Maaf ya anak-anak yang di rumah, ibu lanjutkan lagi. Anak-anak, tadi ibu lanjut dulu, jadi lupa ya. Anak-anak, kenapa sih banjir tadi banyak dampak negatifnya? Yang pertama anak-anak, airnya itu, ya betul airnya kotor. Kenapa? Airnya tadi berasal dari mana? Selokan, dari air sungai. Sungainya tadi, air sungai sendiri sudah tercemar kan? Ada yang banyak buang sampah. Nah, oke. Nah, saat air tadi meluap, bukan hanya air dari sana saja yang datang, tapi air tadi kan dari sifatnya air itu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, saat mengalir tadi kira-kira emang cuma bawa air aja? Kan enggak. Kotoran dari atas, bawa apa segala macam ini dapat di bawah sampai ke tempat yang banjir tadi. Artinya tempat banjir itu adalah tempatnya yang berada di bawah kan? Nah, airnya banyak tuh tadi, terus bawa kotoran, bawa segala macam, numpuk di sana, mengendap di sana, berdiam diri di sana, ya sampai menyebabkan banjir. Kebayang, airnya udah kotor. Kedua, karena air tadi memenuhi tempat itu, otomatis anak-anak kalau anak-anak saja kebanjiran, anak-anak mencari tempat yang lebih tinggi kan? Iya, Bu. Apalagi hewan-hewan, makanya tadi ada kasus ularnya keluar. Kenapa? Karena liang ular yang ada di dalam tanahnya diisi air. Sampai dia harus keluar dari tempat yang lebih tinggi. Karena aku kucing aku kan banyak nggak tahu. Iya, saya salah satu penyebabnya. Nah, betul ya, karena yang menyelamatkan hidup bukan hanya manusia saja, tapi hewan-hewan sekitar juga. Bukan juga, Bu. Ya, sayang. Boleh cek lagi ya, belum selesai. Nah, intinya anak-anak, banjir ini dampaknya tidak bagus ya. Dan kalau anak-anak ingin terhindar dari hal-hal yang negatif tadi, maka harus menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih tentunya. Oke anak-anak, itu tadi cara-cara kita untuk menjaga atau memelihara lingkungan agar menjadi lingkungan sehat. Nanti ya panjang ya nanti. Nanti di akhir. Sekarang juga nanya terus ya nanti di akhir. Biar ibu selesai dulu materinya, nanti kita tanya jawab kepuasan di belakang ya. Penjelasan selanjutnya nak, memelihara kelestarian lingkungan. Selain memelihara kelestarian lingkungan, kelestarian kesehatan lingkungan, kita juga harus memelihara kelestarian lingkungan ya nak. Tadi selain memelihara kesehatan lingkungan ini, kita juga harus menjaga kelestarian lingkungan. Lanjut lagi ya. Lingkungan ini dipelihara agar kita ini dapat terus menjaga lingkungan, menunjang ketenangan. Ya, kalau lingkungan kita tidak dijaga dengan baik, otomatis kehidupan kita ini akan terganggu. Seperti tadi, kalau kita tidak, kalau sudah ada banjir itu artinya kita sudah tidak menjaga lingkungan dengan baik. Adalah banjir. Saat ada banjir, anak-anak bisa ke sekolah? Enggak. Bisa terhambat nggak? Jalannya macet kan? Karena menumpuk kendaraan yang nggak bisa lewat. Terganggu nggak? Terganggu sekali. Itu baru dari banjir. Mobilnya juga pas banjir jadi kotor. Betul. Terus ditambah lagi kalau misalkan menebang tumbuhan sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali. Karena banjir. Bukan banjir aja yang terjadi, tapi bisa juga longsor. Terganggu nggak kalau ada longsor? Terganggu. Betul. Bukan jadi bencana-bencana alam yang terjadinya karena kesalahan manusia yang tidak menjaga lingkungan, tidak menjaga kelestarian lingkungan, bukan
dan longsor di daerah sekitar di sini. Itu kan menelan korban jiwa. Kenapa? Karena tertimbun oleh longsoran. Tsunami juga, Bu. Banjir juga bisa menelan korban nggak? Bisa. Bisa, Bu, kalau banjirnya gede. Banjir aja kayak bisa terbawa hanyut dan lain sebagainya. Bisa yang ada yang nggak bisa berenang, tenggelam. Hanya itu terbawa arus. Dan saat terbawa arus tadi kan namanya kalau di sungai itu kan aliran sungainya jelas ya. Kanan kirinya paling tanah kan, bawahnya pasir, paling ada dahan-dahan pohon. Nah kalau banjirnya aliran airnya tadi di jalanan di perumahan kan ada yang tertabak pagar, yang ada yang nyangkut di solokan, ada yang nyangkut di mana kalau banjirnya besar dan arusnya kencang. Bahaya kan? Kalau bisa gimana? nah iya bayangin aja sama betul, bukan hanya di berita, karena terjadi juga ikut banjir. Ya. Enggak lah, jangan ya. Jangan ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal tadi ya, anak-anak. Oke, ibu lanjut deh ya. Pasien yang di rumah nih. Anak-anak ini ya. Selanjutnya nih, apa sih yang akan terjadi? Ayo nih, ibu nanya, jawab ya, yang dari tadi ngomong terus, pokoknya harus jawab. Apa yang akan terjadi apabila kelestarian lingkungan menjadi rusak? Angkat tangan dulu sebelum bicara. Yo, Atifah, apa yang akan terjadi apabila kelestarian lingkungan menjadi rusak? Satu aja. Ayo, kalau angkat tangan udah ada jawaban dulu. Hari dulu. Apa yang akan terjadi apabila kelestarian lingkungan menjadi rusak? Tanaman menjadi layu, kenapa? Karena apanya? Udaranya tidak baik. Oh, udah. Kalau lebih tepatnya karena kondisi tanahnya sudah tidak subur gitu ya. Karena ternyata cuma lingkungan ya sih, Pak. Yang di rumah boleh raise hand yang mau bertanya ya. Yang mau menjawab. Ya, Banyak polusi. betul. Apa yang akan terjadi apabila kelestarian lingkungan menjadi rusak? Banyak polusi itu. Ada yang mau jawab lagi soal ikan asin dan asap? Yang di rumah yuk. Ya, baik. Oke. Kalau kan mau menjawab kan? Mau menjawab? Enggak. Oke, ibu lanjutkan. Anak-anak, ini adalah dampak-dampak dari kerusakan lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara yang disebabkan karena adanya kawasan industri dan peningkatan pemakaian kendaraan. Nih, anak-anak lingkungannya ada nggak tadi industri? Ada pabrik nggak? Tuh, biasanya nih kata ibu tadi, bukan hanya hal sepele kata Naila. Wah, aku tuh udah sering buang sampah pada tempatnya, bersolokan gitu ya. Tapi kenapa kok bukan karena di sawah ya sayang ya? Sawah itu nggak bau. Ya, yang bikin bau itu adalah kita di lingkungan yang tercemar. Intinya kalau masih tanaman-tanaman itu nggak akan bau ya. Oke, ibu lanjutkan lagi ya nak. Yang membuat bau itu adalah lingkungan yang tercemar. Dan penyebabnya biasanya karena sudah ada industri di sana, sudah ada pabrik, ada limbah di sana, terus banyak kendaraan. Kita sering lihat macet-macet di jalan itu banyak, berarti artinya menunjukkan banyak kendaraan. Semakin banyak kendaraan, semakin banyak polusi yang dikeluarkan dari knalpotnya kan. Nah, jadi polusi tadi, polusi suara itu kebisingan ya, baik itu bisiknya dari kendaraan ya yang di jalan berisik ataupun dari industri yang alat mesin potong, mesin segala rupa ya di pabrik ya itu berisik. Nah, itu polusi sudah udara, polusi suara. Aku pengajaran. Kalau aku ketika dipacarin sama nenek, sama kakek, dia juga kan punya Tuhan enggak jadi sejuk udaranya. Oke, ya. Tapi dekat danau. Dekat beneran, nanti polusi suara ya berisik. Betul nggak? Ya kalau ada pesawat yang mau lepas landas ataupun mau apa? Tapi baru bukan caranya. Ya, itu polusi udara juga saya. Polusi suara berisik, ya. Bahkan dari polusi suara juga bisa bikin rumah-rumah retak karena suaranya. Baru tahu? Ada polusi suara. Oke, ibu lanjut lagi. Penyebabnya
Ayo fokus lagi, Raihan. Dampak kerusakan lingkungan yang kedua adalah banjir. Dampak pembuangan sampah sembarangan dan kurangnya serapan air sehingga menyebabkan banjir. Ini tadi sudah kita bahas. Lalu yang selanjutnya adalah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Ini juga tadi sudah dibahas, ya. Anak-anak yang di rumah masih ada, masih sehat, masih menyimak. Nah sekarang anak-anak kemarin sudah belajar hak dan kewajiban. Hak itu adalah apa yang seharusnya kita dapat, sedangkan kewajiban itu apa yang seharusnya yang wajib kita lakukan. Nah contohnya nih terhadap pelestarian lingkungan, siapa yang kira jawab? Haknya satu, oke Atifah udah jawab ya, mendapatkan udara yang bersih. Yang di rumah juga stop dulu Atifah, ya kita kembali dulu. Apa sayang tadi? Oh, jangan kayak dulu. Ada yang di rumah? Jawab aja dong yang di rumah. Naila, boleh Naila? Mendapatkan air bersih, berarti kan apa kewajiban? Hak, betul, mendapatkan udara yang bersih. Alia, silakan. Hak atau kewajiban dalam pelestarian lingkungan. Betul Fahri. Naila, Alia yuk. Menanam tanaman. Menanam tanaman, betul. Itu hak atau kewajiban sayang? Kewajiban. Oh, kewajiban. Terima kasih Alia. Yang di rumah yuk ditunggu ya. Silakan. Fahri, silakan. Iya, betul. Iya. Kewajibannya melakukan penghijauan. Melakukan penghijauan atau penanaman kembali ya di situ playboy-an. Boleh. Ini ada. Sebentar. Fahri dipakai yang benar maskernya. Yuk bunga itu Rahel ya. Rahel, silakan Rahel. Tidak memotong pohon. Tidak menebang pohon sembarangan. Itu sebagai hak atau kewajiban sayang? Iya betul. Kewajiban. Selanjutnya yuk. Terima kasih Rahel ya sudah betul hebatnya Alia dan Rahel sudah berani menjawab. Ada lagi nggak? Inam, Marin, terus ada Lia, Afrika, terus ada Ano. Yuk yang lainnya Bunga, Rama, Yuko, Chandra. Ibu kan apa itu tulisannya pada hybrid? Yoga. Itu pada hybrid. Pada itu salah berarti. Jangan-jangan tadi haknya jadi ada yang bilang lugu. Itu ya. Oke anak-anak ada lagi? Aku. Apa lagi? Melakukan prinsip. Udah, aku tahu. Pak, Raihan deh, yuk Raihan apa? Ya apa? Apa deh ya bingung ya. Nah tuh udah dibantu oleh Fahri. Apa Raihan? Bebas mau haknya apa kewajibannya satu aja. Ayo. Yang lain yang belum nanti Fadlan, Aspa mau ibu tanya sama Purko, yuk siapin jawabannya. Tuh. Mendapatkan lingkungan yang bersih, betul. Purko udah jawab. Fadlan yuk mau duluan sebelum Raihan yuk, Pak cepet-cepet jawabannya diambil. Ayo, gampang banget loh, yuk. Hak dan kewajiban. Udah menebang pohon? Udah. Ibu ada tugas. Apa sayang? Yulfa Ada boleh? tugas. Ada sayang, nanti ya di akhir ya. Udah belum ya tadi ya? Belum, benar. Tinggal Raihan nih. Oh, dapat langsung. Belum ya?
Tapi Fadlan udah paham belum? Dapatkan buah yang segar. Fadlan udah ngerti belum maksudnya sayang? Atau masih belum? Belum ngerti dari tadi? Mobil. Mobil sampah mobil. Oke, ibu lanjut deh ya. Hak dan kewajiban memelihara lingkungan. Kita anak-anak memiliki hak atas seluruh kekayaan alam yang ada di bumi ini. Hak kita itu bukan hanya mendapatkan udara saja, bukan hanya mendapatkan lingkungan saja, bukan hanya mendapatkan air bersih saja, tapi semuanya anak berhak menikmati semuanya. Ya, baik yang ada di lingkungan perairan, anak-anak berhak dapat ikan, dapat dan sebagainya, ya, ataupun yang ada di daratan. Dan hak yang kita dapat ini, hak kita sebagai manusia adalah memanfaatkan dan mengelolanya. Bukan hanya menikmati saja, tetapi kita juga berhak untuk mengelolanya, ya. Dan misalnya, berbagai jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai kebutuhan sandang pangan papan. Ini sandang pangan papan udah pernah dijelaskan ya, sandangnya makanan, sandang itu yang dipakai, pangan makanan, papan itu yang ditempati. Oleh karena itu anak-anak kita harus mengambil atau memanfaatkan tumbuhan tersebut dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang menyebabkan tumbuhan tersebut rusak, seperti menebang pohon sembarangan. Dan kewajiban kita sebagai manusia adalah menjaga kelestarian tumbuhan tersebut, yang seperti menyiram tumbuhan, pupuk, tebang pilih, dan reboisasi tahu yang tadi disebutnya. Aku Ibu lanjut ya nak, ini waktunya 5 menit lagi. Ayo berlatih anak-anak, istilah diagram yang terdapat pada buku paket 4 halaman 112. Anak-anak waktunya 3 menit, silahkan dibuka dulu. 13. Kalau tidak selesai boleh di rumah karena penguploadannya tetap di GC. Itu. Nah, di situ adalah anak-anak diminta untuk yang ayah berlatih, sayang, mengisi diagram. Ayo berlatih. Isilah diagram berikut ini. Anak-anak lihat dulu tema yang ada di tengahnya. Jangan langsung diisi yang itunya. Diperhatikan dulu tema tengahnya apa sih? Mencintai lingkungan. Contoh perbuatan mencintai lingkungan. Anak-anak tuliskan. Yuk. Iya, pokoknya yang menurut anak-anak yang menunjukkan sikap mencintai lingkungan. Yang ayo berlatih, Bu. Sayang, yang diagram, yang ada kotak-kotaknya. Itu apa sih? Jadi lupa. Ayo. Oh, setiap kotaknya anak-anak minimalnya yang enggak lah. Minimalnya 3 ya setiap kotaknya ya, kayak tadi. Paham kan? Misalkan nih, contoh perbuatan mencintai lingkungan, sebutin 3. Terus contoh perbuatan tidak mencintai lingkungan, sebutin 3. Enggak apa-apa, Tifa ada ibu enggak nyontek ya. Nomor selanjutnya manfaat mencintai lingkungan, sebutin 3. Lalu yang terakhir. Ayo, apa ya? Tadi bisa nyebutin. Hah? Ini semuanya. Lihat dulu yang ini. Mencintai lingkungan. Poin yang pertama, contoh perbuatan mencintai lingkungan, sebutin 3. Contoh perbuatan yang tidak mencintai lingkungan, sebutin 3. Yang ini juga sebutin 3, sebutin 3. Itu ya, yang di rumah paham nggak sayang? Paham, Bu. Ibu dikumpulinnya maksimal jam berapa? 9 malam sayang. Tetap dikirim ya. Oh iya anak-anak, seminggu lagi kita ada LHBS, silahkan dilengkapi ya. Laporan hasil belajar. Siswa ya, S-nya siswa. Jadi anak-anak tiap bulan tuh ada laporan. Itu seperti rapot ya, tapi rapotnya mini. Kenapa hanya rapotnya mini? Iya, karena laporannya yang bulan itu saja. Nanti kalau rapot besarnya ya di akhir semester kan? Ya. Nah, kalau LHBS ini adalah gabungan dari nilai-nilai harian anak-anak. Kalau anak-anak sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, itu kan lebih dari 3. Boleh, minimal 3. Waktunya sebelum istirahat ya. Waktunya. Ibu, aku kan lagi puasa depan. Boleh. Anak
anak-anak yang di rumah boleh istirahat dulu, nanti boleh dilanjutkan lagi ya. Karena waktu kita terbatas, silakan ditutup mikrofonnya, ditutup layarnya. Terima kasih anak-anak ya. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah, tapi nanti kita bertemu kembali. Boleh ya, lewatnya. Ayo. Masing-masing kotaknya masih juga. Anak-anak yang di rumah silakan istirahat dulu. Yang boleh makan sekarang Ibu panggil dulu, jangan makan dulu. Kita doa.
Rumah. Waalaikumsalam. Baru-baru dibuka mute-nya. Rumah. Assalamualaikum anak-anak yang di rumah. Waalaikumsalam. Untuk yang di sekolah sambil nunggu yang di rumah aktif buka buku Matematika. matematikanya ya. Halaman 360. Oke, yang di rumah bisa dengar Bapak? Bisa. Tapi enak Om. Sekarang bagus gak suaranya? Cek semuanya bisa yang di rumah? Bisa, Pak. Bagus gak? Kenceng gak? Bagus, Pak. Kencang. Bagus, Pak. Oke. Kali ini sudah ya. Ya anak-anak yang di rumah juga kita keluarkan buku jelajah matematikanya. Yo Mutia, Afeka, Alia, Yuko, Prama masih ada di situ. Nah, nyalain ya, Mutia, udah Afika, tinggal Afika, Alia, Yuko, 3 orang lagi nih. Ya, anak-anak. Oke, 2 orang lagi, Afika, Yuko, tinggal Yuko sekarang yang belum buka. Malu-malu. Oke, anak-anak, kita mulai ya pembelajaran kali ini dengan membacakan basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk kehadiran semuanya hadir ya Bu ya? Oh, bisa. Tapi hadir di Zoom. Oh ya. Berarti Bapak nggak perlu absen ya. Alhamdulillah hadir semua. Nah, yang di Zoom belum bisa. Udah ada semuanya. Bisa ada. Partisipannya ada berarti 16 tambah 7 berapa? 16 tambah 7 23. 23 satu orang nggak hadir ya? Oke, 1 orang tidak hadir. Jadi Bapak screenshot dulu siapa yang hadirnya ya. Aku screenshot video. Oke, anak-anak, kita mulai ya. Untuk itu tapi Bapak ngecek dulu yang di rumah. Bapak kalau nulis kelihatan nggak? Kelihatan. Serap ya. Bapak tadinya ada materi di laptop tapi pengen nostalgia pakai video gitu. Nostalgia. Iya, karena selama ini pakai laptop ya terus. Yang gede Pak ini. Oh ya, harus gede ya. Kalau segini kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya Bapak. Oh, harus di sini ya nulisnya ya. Nah, kelihatan ya. Sama aja Pak di situ juga kelihatan yang babak pertama. Oke, kelihatan ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan belajar melanjutkan yang kemarin. Tapi sebelum lanjut, masih ingat ya latihan soal yang terakhir teh? Halaman berapa? Halaman 45. Coba kerjain nggak semuanya? Kerjain Pak. Halaman 45, coba buka. Coba Bapak cek, ngerjain ya semuanya ya. Wah, mantap. Yang di rumah coba ngerjain ya. Kerjain, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau udah ngerjain itu, sekarang materinya lebih gampang. Nih, kita akan belajar EPB dan KPK. Dan KPK apa ini? Yang di rumah kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya, FPB dan KPK. Sekarang belajar tentang ini. KPK. Oh, bukan, di berita biasanya ada KPK. Bukan. Tapi sekarang nggak akan belajar KPK dulu ya. Sekarang FPB dulu. Ada yang tahu nggak FPB apa?
Faktor, bener. Faktor, Faktor pembelajaran biologi. bukan. Faktornya benar. P-nya yang kemarin persekutuan. B-nya di, Bilangan. bukan. Besar, terbesar. Karena nanti KPK terkecil. Ini Itu mah perbesar. ya, kecoret. Jadi FPB ini adalah faktor persekutuan terbesar. Itu ya. Jadi kalau kemarin faktor persekutuan yang kemarin coba lihat. Yang halaman 45 coba lihat. Buka. Udah ngerjain kan semuanya? Kenapa yang faktor 16 karena 20? Pak, nggak ada kotak satu lagi. Jadi kan terus yang Halaman berapa, Pak? 5 yang kotaknya kelebihan, Pak. Oh, harus juga ya. Berarti. Oh, nggak apa-apa. Salah, Pak. Salah ketik itu mah. Faktor. Ini teh berapa? Faktor 8 dan 12 ini kan ya yang halaman 45 ya. Iya, Pak. Jawabannya berapa? 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ya, yang persekutuannya berapa? 1, 2, 4 ya. Ya, 1, 2, 1, 2, 4, 8. 8? Enggak, 8 enggak masuk. Jadi 1, 2, dan 4 aja. Maka aku sama 15 mah cuma ada 2, 1 sama 5. Nah, sebentar. Lihatin dulu. Ini yang ditanyanya. Ini yang ditanyanya adalah faktor persekutuan ya. Tapi kalau yang ditanyanya FPB, jawabannya bukan ini. Terbesar. Terbesar. Nih, kalau yang ditanyanya FPB berarti bukan 1, 2, 4. Tapi yang terbesarnya berapa? Dari 1, 2, dan 4. 4. Nah, berarti kalau ini mah kan jawabannya 1, 2, 4 gitu ya. Ya. Tapi kalau yang ditanyanya FPB dari 12 dan 8, Berarti kalau KPK jawabannya 1 ya. 4 gitu. Berarti kalau KPK 1. Jadi kalau FPB-nya cuman 1 angka. Itu anak-anak ya. Jadi yang terakhirnya doang, yang terbesarnya doang. pokoknya FPB mah ya yang paling besarnya aja. Kan 1 sama 2, tapi yang paling besarnya berapa? 4. Kalau besarnya 1 berarti 1. Kalau besarnya 2, paling besarnya 2, 2. Tapi kalau paling besarnya 4, 4 gitu. Paling besarnya 2. Jadi yang ditulisnya paling besar. Coba nomor 2 berapa? Carilah 10 dan 15 ya. 1, 3, 5, 15. 5, Pak. 5 doang, Pak, kalau persekutuannya. Kalau carilah faktor persekutuan mah 1 dan 5 ya. Yang di rumah kelihatan nggak tulisan Bapak? Kelihatan, Pak. 5 doang, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kalau pakai FPB mah Ah, 5 doang. Kalau KPK 1 gampang sih. kalau persekutuan mah 1 dan 5. Tapi kalau dicarinya FPB FPB iya 5. hanya 5 aja. Jadi 1 angka 5 aja. Carinya yang terbesar tapi 5 aja. 5 aja. Pakai aja ya. 32 yang 8, Pak. Gitu. Ngerti nggak? Nanti Pak gampang, tapi ada yang nggak termasuk nyata yang ada apa sih? Gimana? Nggak ngerti pertanyaannya? Yang jelas 5 aja. Jadi ayahnya nggak termasuk bilang. Gitulah pokoknya. 5. Gitu ya. Jadi kalau FPB hanya 1 angka. Hapus ya. Pembelajaran biologi. Hapus ya. Coba biar lebih ngerti kita ngerjain ya. Halaman 67 coba. Dari buka. Yang di rumah buka halaman 67. Kita akan coba contoh soal. Kan kalau tadi mau yang udah dikerjain. Udah dibuka? Pak. Hah?
Yang satu itu kan ada, carilah tentukan EPB dari Bilangan-bilangan berikut ini Ah. adalah faktor persekutuan. 8 dan 12 yang A-nya. Kita akan coba contoh. Faktorisasi primata apa? Nanti itu belum diajarin ya. Aku tahu prima apa? Prima dokter. Bukan? Yang ini kita mau ngerjain yang mana? Yang A sampai J. Oh. Boleh milih Pak. A sampai E aja, Kak. Yang F ya. Sampai Pak, halaman berapa? 67. Tadi sinyalnya. jelek. 67. Halaman 67. Sampai F. Kan tulisnya di mana? Enggak, jangan dulu ngerjain. Bapak kasih contoh dulu. Oh, sampai D. Bapak boleh ininya di buku tulis. Ya, motretnya boleh ditulis. Potretnya. Ya, coba lihat yang F. Carilah EPB dari 24 dan 32. 24 dan 32. Dan 32. Nah, kita gimana caranya? Kita faktorkan dulu ini ya. Karena kan yang tadinya faktor yang terbesar. Gimana caranya? Masih ingat ya? Nah, dikotakin dulu. Berarti bikin kotak dulu ya. Nanti dikali. Bikin kotak dulu. 24 ya di atasnya. Karena yang ditanyanya 24. Faktor dari 24. Enggak tahu. Enggak tahu. Kasih patung dari kode. Oh, masih. Ada di Stop. atas. Itu sama Pak. Lanjut boleh. Lanjut. Stop lah. Kenapa?